Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 19 Desember 2025 bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan. Selamat mendengarkan. Shalom, salam jumpa, semoga kita sehat dan diberkati oleh Allah. Terlebih kita siap menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang tak lama lagi. Hari ini kita akan merenungkan bersama dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah.
Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, sahabat Fresh Juice yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan bersama bacaan dari Injil Lukas tentang nubuat akan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita mendengar ungkapan Zakaria dalam perbincangan dengan malaikat Tuhan. Zakaria menyatakan keraguannya akan kebaikan Allah. Zakaria menyadari ia sudah tua, istrinya pun sudah tua, sehingga untuk melahirkan seorang anak nampaknya mustahil. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, iman yang kita bangun juga sama dengan yang disampaikan oleh Zakaria. Kita memakai akal kita, logika, pikiran kita, sehingga kebaikan Allah yang seharusnya terjadi itu dihalangi oleh keterbatasan pikiran kita. Hari ini kita diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu dapat terjadi, meskipun yang nampaknya tidak mungkin. Sahabat Fresh Juice, kita masih ingat ketika terjadi banjir tanah longsor di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Tengah, suatu komunitas suster OSF Sibolga terjadi mujizat di mana semua rumah di sekitar biara itu sudah terkena longsor. Ketika longsor tersebut mengarah ke biara, terhalang oleh tembok biara. Ini diyakini para suster dan penghuni, anak-anak yang di sana adalah mujizat Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita tidak perlu mencari mujizat yang besar seperti tadi. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Apakah kita percaya bahwa itu adalah mujizat Tuhan, atau kita percaya itu adalah karena kemampuan kita, kehebatan kita? Nah, melalui Injil ini Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Maka khususnya dalam masa Advent, kita diajak untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh, membuka hati terhadap kabar baik dari Allah yang juga datang dalam hidup kita. Kita berdoa, semoga rahmat Tuhan membimbing kita untuk semakin memiliki hati yang terbuka terhadap kebaikan Allah. Juga rahmat Tuhan memampukan kita untuk sungguh berpasrah, menyerahkan diri kita kepada kehendak-Nya, sehingga semakin banyak terjadi mujizat-mujizat dalam hidup kita. Kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang kekuasaannya, yang kebesarannya tak terbatas. Ia mampu melakukan hal-hal yang di luar batas pikiran kita dalam hidup kita. Mari, masih ada waktu bagi kita untuk menyerahkan, untuk mempersembahkan hal-hal yang mungkin sudah kita mohon berkali-kali
rasanya Tuhan belum berbuat sesuatu. Masih ada waktu. Kita diminta untuk tekun, diminta untuk sabar, diminta untuk tetap setia, berjalan dalam kehendak Allah. Akan tiba waktu yang tepat bagi kita untuk menikmati mujizat dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Jumat, 19 Desember 2025. Terima kasih kepada Suster Renata untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.